Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan budaya positif dalam rangka pendampingan individu keempat oleh Hidayatul Ilmiah SPD dari TK Islam Terpadu Al-Ibro Gresik. Memperkenalkan Bapak Haryanto SPD MPD sebagai fasilitator, Ibu Happy Yusita SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Hidayatul Ilmiah CGP Angkatan ke-7. Sedangkan alur presentasi yang akan disampaikan meliputi pra-observasi, RPP, pelaksana pembelajaran, dan pasca observasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ilmi, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, baby sehat, semangat, insya Allah. Ini sudah pendampingan individu 4 ya, terus kami akan menjelaskan, nanti itu kita akan masuk di kelas melihat pembelajaran Ustazah Ilmi, di mana nanti ada lembar observasi yang harus kami isi terus. Nanti pra observasi. Ini di kelas berapa ya Us nanti kita masuk Di ya? kelas B5 Bu. Oh B5. Terus mata pelajaran apa nanti? Nanti ini mata pelajaran life skill ya. Ya. Ini kan kebetulan Ramadan, jadi Ya. anak life skill untuk membuat alat berbuka seperti itu. Alhamdulillah. Terus untuk tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Jadi satu, anak mempunyai kemampuan untuk membuat menu berbuka ya dengan menggunakan jari-jari tangannya, motorik halusnya untuk lebih terampil seperti itu Bu. Terus kemudian yang kedua, anak mengenal makanan sehat menu berbuka seperti itu. Makanan sehat juga. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai Us? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu ini meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan motorik halus, sama ada juga banyak Bu ini untuk ke potensi sosial emosional juga ada di situ. Jadi bagaimana anak nanti mau mengikuti aturan ya, termasuk kompetensi sosial emosional untuk manajemen diri seperti itu. Gitu ya. Salah satunya. Oke. Terus strategi yang disiapkan Ustazah ini apa ini nanti? Strateginya yaitu dengan pembelajaran praktik langsung Bu. Praktek langsung. Oke. Media yang digunakan Us? Media yang digunakan media konkret berupa roti, sayur, buah, daging ham yang akan disusun anak menjadi burger. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa kita mulai. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat, yang memuat tentang kegiatan yang berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan penerapan budaya positif. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran diawali dengan pembukaan, yang di dalamnya terdapat kegiatan berdoa, mindfulness, dan pijakan sebelum bermain, yang di dalamnya terdapat penerapan kompetensi sosial emosional dan penerapan budaya positif. Di dalam pijakan sebelum bermain, guru juga menyampaikan tentang konsep yang akan diajarkan, yaitu makanan sehat berbuka puasa dengan menampilkan sebuah video yang merupakan penerapan dari diferensiasi proses. Diferensiasi proses juga diterapkan dalam kegiatan inti, di mana dalam kegiatan itu menyediakan ragam kegiatan main sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yaitu menyusun puzzle dengan berkelompok. Kegiatan inti selanjutnya adalah membuat burger makanan sehat untuk berbuka puasa. Di sini anak dibebaskan untuk berkreasi menyusun isian burger sesuai kesukaan mereka, menghias dengan mayones dan tomat sesuai dengan minat mereka. Hal ini menunjukkan penerapan pembelajaran diferensiasi produk. Kegiatan inti selanjutnya adalah menggambar makanan sehat untuk berbuka dan menceritakannya. Tentu saja hal ini mengakomodir tentang kebutuhan belajar visual dan audio. Maka bentuk diferensiasi yang ditampilkan di sini adalah diferensiasi produk dan proses. Di akhir pembelajaran, guru melaksanakan penutupan dengan melakukan refleksi kepada siswa-siswinya, yaitu dengan menanyakan pengalaman
belajar yang paling berkesan, menguatkan konsep yang didapat, dan menanyakan perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan sosial dan emosional. Alur berikutnya adalah pelaksanaan pasca observasi dalam bentuk wawancara yang disampaikan oleh pengajar praktik kepada CGP. Kemudian, ini urusan setelah, ini tadi saya lihat pembelajaran berdiferensiasi untuk KSE sama budaya Buddhisnya udah nyampe semua ke anak-anak, mindfulness-nya juga udah nyampe, sehingga catatan itu tadi yang terakhir untuk pembagian kelasnya itu gimana tadi Us? Ya, jadi memang karena saya mengambil untuk tujuan pembelajarannya kan ini Bu, untuk konsep mengenalkan konsep puasa sama mengenal makanan berbuka seperti itu. Jadi kesiapan belajarnya kan anak-anak ini mereka sudah mengetahui konsep puasa itu seperti apa, tinggal berbuka itu dengan berbukanya seperti apa, itu yang saya ambil. Jadi memang tidak saya kelompokkan berdasarkan itu profil belajar mereka ya, gaya belajar mereka. Jadi bukan itunya seperti itu. Dan memang kebetulan kemampuan anak-anak rata-rata sudah sama gitu, sudah paham tentang konsep berpuasanya. Begitupun ketika motorik halusnya yang saya kembangkan, yang saya dengan tujuan pengembangan. Saya lihat anak-anak juga tampil semua untuk Ustaz. Kita lihat mereka juga berkreasi dengan karyanya mereka sendiri. Ketika jenengan istilahnya mengarahkan seperti ini, mereka udah tahu. Oh seperti ini. Mandiri ya anak-anak. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana ini pembelajaran ini? Iya. Jadi mungkin insya Allah nanti saya akan berusaha mengembangkan ya Bobi. Jadi untuk lebih di kelas, untuk lebih konsisten seperti itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu ketika di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Berapa lama biasanya pembelajaran berdiferensiasi itu? Apa tiap hari dilaksanakan atau bagaimana? Kami sih berusaha untuk melaksanakannya seperti itu. Tapi ada kalanya tidak kami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kadang di momen-momen sentra itu akan sangat mungkin ketika melakukannya. Ketika pembelajarannya efektif fakultatif seperti saat ini, kami kadang tidak bisa melakukannya seperti itu. Terus Ramadan begini bisa ya, tapi ini saya lihat ini sudah globalnya udah nyangkut. Globalnya udah nyangkut. Alhamdulillah anak kan bikin karya ini burger ya. Iya, nyangkut semuanya ya. Terus mindfulness-nya itu kapan dilaksanakan? Mindfulness-nya insya Allah sih akan setiap hari berusaha untuk melaksanakannya gitu ya, untuk menenangkan anak-anak untuk lebih siap belajar kan begitu. Oke, ini sudah saya isi ini mengenai membuat perangkat pembelajaran yang terintegrasi KSE berdiferensiasi budaya kognitif itu tujuannya hendak dicapai itu apa? Jadi tujuannya agar semua kompetensi anak itu bisa muncul, dalam artian kompetensi itu muncul sesuai dengan kebutuhan dan minat anak seperti itu Bu. Ketika saya membuat persiapan pembelajaran yang terinci seperti itu, kemampuan anak itu akan bisa dipetakan seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mungkin menu sesuai kebutuhan mereka. Jadi kemampuan perkembangan setiap anak itu akhirnya bisa dicapai gitu ya. Mereka akan menjadi peningkat kemampuannya, prestasinya setiap hari ya usia kayaknya gitu ya. Terus ukuran keberhasilannya bagaimana? Dikatakan berhasil itu apabila bagaimana? Ukuran berhasil yaitu ketika anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan menyenangkan, kemudian ada peningkatan capaian kemampuan perkembangan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Seperti itu ya. Ini juga disampaikan ke orang tua ya Us. Insya Allah setiap hari kita sampaikan melalui buku penghubung seperti itu. Terus pendukung yang mendukung ini siapa saja? Ya tentunya banyak pihak yang bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan konsep sosial emosional, pembelajaran dengan budaya positif yang dikembangkan itu tentunya butuh dengan banyak orang ya, terutama mungkin kepala sekolah, stakeholdernya gitu, kemudian teman-teman ya rekan-rekan sejawat juga kan, karena kita kalau di sekolah ini kan punya kelompok kerja, jadi kelompok kerja per korjen, kelompok korjen itu berarti koordinator jenjang ya. Jenjangnya kan saya di kelompok B, jadi kita semua kelompok B berkumpul untuk membuat
persiapan pembelajaran dan sebagainya seperti itu. Untuk melakukan mindfulness Oke. pada kegiatan belajar, tujuan yang hendak dicapai ketika jenengan tadi melaksanakan mindfulness itu apa tujuannya? Jadi mindfulness itu adalah untuk menenangkan ya, menenangkan anak-anak untuk menuju kesiapan agar dia bisa belajar dengan lebih siap dan maksimal. Berarti untuk konsentrasinya Untuk anak-anak. menambah konsentrasi anak-anak. Terus ukuran keberhasilannya Ya, ketika anak-anak fokus dalam pembelajaran dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tidak ada gangguan gitu ya. Tidak ada Seperti itu. gangguan. Gangguan Kelasnya. artinya dalam dirinya sendiri, misalnya yang masih butuh main, masih butuh istirahat dan sebagainya, insya Allah sudah dipenuhi dengan mindfulness. berarti ketika melaksanakan mindfulness itu kan ada pendukung Betul. berarti peran anak-anak juga Iya, seperti itu. satu sama yang lain saling ya Us. Iya, betul. Nah, terus waktu pelaksanaannya kapan ini Us? Ini juga insya Allah secepatnya dan akan berusaha konsisten. untuk Konsisten bisa ya. melaksanakan. Wah, ya udah nanti itu saya isi. Ini sudah saya isi semua. Nanti saya minta videonya. Ini kan masih ada waktu kira-kira 11 hari ya 7 hari. Itu nanti sudah jenengan buat. Mulai awal nanti masuk kan belum ada. Ya. Nanti masuknya aja, tapi ini sudah ada semua. Saya lihat Ulangnya tadi sudah masuk ya. ya sudah masuk. Memang waktunya mepet, saya tidak nyalakan. Kemudian ini saya lihat RPP-nya sudah masuk semua kok, nggak ada masalah ya. Karena tadi ya sudah semua menggambar, anak-anak juga sudah, doa pulang sudah, jadi nggak ada masalah untuk RPP-nya ya. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Salam guru penggerak dan terima kasih.